masih di Intensive Education Channel. Kali ini kita akan membahas subbab berikutnya dari trigonometri. Di sini yang dibahas perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Jadi untuk saat ini kita fokus pada sudut yang ada angka derajatnya. Kalau yang sebelumnya derajat tidak diketahui, hanya alfa, beta, theta gitu ya. Cara gampang kita pakai teori jari tangan. Ini untuk mengisi sin. Dimulai dari jempol. Jempol itu untuk 0 derajat, telunjuk 30 derajat, jari tengah 45 derajat, jari manis 60 derajat, kelingking 90 derajat. Urut ya. Setengah akar 0 itu 0. Setengah akar 1, akar 1 kan 1, setengah kali 1, setengah. Setengah akar 2. Setengah akar 3. Setengah akar 4, akar 4 itu 2. Setengah kali 2, 1. Nah, untuk cos kita tinggal jalan mundur dari sin tadi. Jadi 1 dulu. Setelah itu setengah akar 3. Setelah itu setengah akar 2. Setengah dan 0. Jadi yang tadi ini diputer ya tulisannya. Jadi untuk jari tadi urut setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Ini untuk sin. Nah, bagaimana dengan tan? Tan adalah sin per cos. Sinus per kosinus. Jadi 0/1. 0. Setengah per setengah akar 3. 1/3 akar 3. Setengah akar 2 per setengah 1. Setengah akar 3 per setengah akar 3. 1/0 tak terhingga. Selanjutnya kosek. Tadi pembahasan sebelumnya kosek adalah kebalikan dari sin. Jadi 1 per sin itu adalah kosek. 1/0 tak terhingga. 1 per setengah 2. 1 per setengah akar 2 akar 2. 1 per setengah akar 3. 2/3 akar 3. 1/1 1. Seperti cos. Cos tadi kan kebalikan dari sin ya. Kita nulisnya mundur dari sin tadi. Sekarang secant juga kita nulis mundur dari kosek. Jadi 1 dulu. Setelah itu 2/3 akar 3. Setelah itu akar 2. 2 tak terhingga. Kot. Kot adalah kebalikan dari tan. Jadi 1 per tan. 1/0 tak terhingga. 1 per 1/3 akar 3 akar 3. 1/1 1. 1 per akar 3 1/3 akar 3. 1 per tak hingga tak hingga. Education Channel. Pada tabel sebelumnya tadi kita sudah menghitung nilai-nilai dari perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Yaitu yang istimewa adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu semua ada pada kuadran 1. Bagaimana dengan kuadran 2, 3, dan 4? Nah, kita akan bahas kali ini. Kuadran 1 itu untuk sudut dengan kisaran 0 derajat sampai 90 derajat. Sudut dengan besar 90 derajat sampai 180 derajat letaknya ada di kuadran 2. 180 derajat sampai 270 derajat itu masuk di kuadran 3.
Sudut dengan besar 270 sampai 360 itu ada di kuadran 4. Nilai-nilai perbandingan trigonometri nanti ada yang plus, ada yang min sesuai dengan letak dia di kuadran berapa. Untuk kuadran 1 ini adalah semua all. Jadi sin, cos, tan, sekan, kosekan dan kotan semuanya bernilai positif di sini. Sedangkan untuk kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin dan sepersin. Sepersin tadi adalah kosek. Untuk di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan dan sepertan. Sepertan tadi adalah kotan. Kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan sepercos, yaitu sekan. Jadi selain sin dan kosekan, kalau di kuadran 2 akan bernilai negatif. Selain tan dan kotan, kalau ada di kuadran 3 bernilai negatif. Selain cos dan sekan, kalau ada di kuadran 4 akan bernilai negatif. Jadi yang saya tulis di sini adalah untuk nilai-nilai yang positif. Selanjutnya kita akan fokus pada sumbu X. Sumbu X di sini itu 180 derajat ini dan 360. Maksudnya apa? Karena yang kita tahu di tabel tadi antara 0 sampai 90. Jadi kalau dia ada di sini akan berlaku rumus, kita patokannya sumbu X ya, berarti 180. Jadi rumusnya 180 min alfa. Jadi sebelumnya 180. Kalau di kuadran 3 karena kita patokannya 180, berarti rumus yang berlaku di sini 180 plus alfa. Bagaimana dengan kuadran 4? Akan berlaku rumus patokannya sumbu X berarti 360. Jadi 360 min alfa. Contoh soal. Berapakah nilai dari sin 150 derajat? Berarti dia sudah tidak di kuadran 1 lagi. Di mana letaknya 150 derajat? Ada di antara 90 dan 180. Berarti kita memakai rumus yang berlaku di kuadran 2, yaitu 180 min alfa. Jadi 150 itu 180 dikurangi berapa? Dikurangi 30 derajat. Jadi nilainya sama dengan sin 30 derajat. Nilai apa sin di sini? Sin di kuadran 2 positif. Jadi nilainya positif sama dengan setengah. Selanjutnya contoh kedua, cos 225. Ada di mana cos 225? Ada di kuadran 3. Di kuadran 3 berlaku rumus 180 plus alfa. Jadi cos 180 ditambah berapa? Hasilnya menjadi 225 ditambah 45. Perhatikan cos, tadi kan dia ada di kuadran 3. Bukan rumahnya dia, karena di kuadran 3 rumahnya tan dan kotan. Jadi cos kalau ada di sini bernilai negatif. Jadi min cos 45 derajat. Jadi nilainya sama dengan min setengah akar 2. Nilai-nilai sudut istimewa dilihat di tabel tadi ya, di pembahasan sebelumnya. Berikutnya contoh ketiga, tan 240 derajat. Ada di kuadran berapakah 240? Ada di kuadran 3. Rumus yang berlaku 180 plus alfa. Jadi 180 ditambah berapa? Hasilnya sama dengan 240, yaitu 60. Nilai tan di kuadran 3 karena rumahnya sendiri, berarti dia positif. Jadi nilainya sama aja dengan tan 60, sama dengan akar 3. Selanjutnya contoh keempat, sekan 300. 300 ada di kuadran 4.
antara 270 sampai 360. Rumus yang berlaku di sini 360 min alfa. Jadi sekan 360 dikurangi berapa biar jadi 300? Kurangi 60. Jadi hasilnya sekan 60. Tandanya plus atau min karena ada di rumahnya sendiri, jadi plus ya. Sekan 60 berapa? Tadi di tabel sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menghitung sudut negatif. Jadi sudutnya itu bernilai min. Sin min alfa itu sama aja dengan min sin alfa. Kenapa min? Karena penghitungan sudut negatif itu dianggap semua ada di kuadran 4. Kita tahu di kuadran 4 itu yang bernilai positif hanya cos. Jadi nanti cos bernilai positif. Jadi cos alfa. Tan min alfa itu sama aja dengan negatif tan alfa. Alasannya tahu kenapa? Karena tan di kuadran 4 itu bernilai negatif. Cosec min alfa itu sama saja dengan min cosec alfa. Sekan bernilai positif karena di kuadran 4, berarti dia sekan alfa. Cos bernilai min berarti min cos alfa. Contoh sin min 120. Tadi sin itu berubah jadi min ya. Jadi ini min sin 120. Berapa nilainya? 120 ada di kuadran 2, karena kuadran 2 itu antara 90 sampai 180. Jadi nilainya sama aja dengan sin 180 min alfa, karena ikut aturan di kuadrannya. 180 dikurangi berapa? Hasilnya 120 dikurangi 60. Jadi nilai dari sin min 120 berarti min sin 60. Lihat di tabel, sin 60 itu setengah akar 3, berarti min setengah akar 3. Contoh berikutnya cos min 300. Cos min itu berubah jadi cos positif, jadinya cos 300. Di kuadran berapa cos 300? 300 antara 270 sampai 360, berarti dia ada di kuadran 4. Jadi di kuadran 4 aturan yang berlaku 360 min alfa. Jadi 360 min berapa? Biar jadi 300 min 60. Jadi nilainya sama aja dengan cos 60. Sama dengan setengah ya. Ada di tabel. Contoh berikutnya, cos min 210 derajat. Cot berarti dia berubah jadi min cot. Jadi min cot 210 derajat. Berarti min 210 itu terletak antara 180 sampai 270. Rumus yang berlaku 180 plus alfa. Jadi cot 180 ditambah 30. Jadi sama dengan min cot 30. Berapa nilainya di tabel kemarin? Min akar 3. Selanjutnya kita bahas tentang identitas trigonometri. Identitas ini sangat penting sekali untuk pembuktian. Misal kita mengerjakan suatu pembuktian, ruas kanan dan kiri harus sama, atau untuk menyelesaikan suatu persamaan trigonometri baik di kelas 10 maupun di kelas 11. Tapi yang di sini kita bahas identitas yang awal dulu ya, untuk khusus yang kelas 10. Jadi di sini yang pertama, tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Yang kedua,
berlaku yang kebalikannya itu ya. Seperti sek alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Ini juga termasuk identitas. Cosek alfa sama dengan 1 per sin alfa. Berikutnya cot alfa sama dengan 1 per tan alfa. Identitas yang berikutnya ini tentang kuadrat. Sin kuadrat plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini sering sekali dipakai dalam pembuktian dan mencari himpunan penyelesaian. 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Dan yang terakhir 1 plus cot kuadrat sama dengan cosek kuadrat alfa. Sekian, semoga bisa bermanfaat.